Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dias Widasuti SSTMKes, dosen program studi Diplomatika Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Selamat datang di pembelajaran perkuliahan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Video ini dibuat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada hari ini kita akan pelajari terkait dengan topik isu kesehatan perempuan dan keluarga berencana dalam perspektif kebidanan. Saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi secara aktif, mengembangkan berpikir kritis untuk penyusunan laporan asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berfokus kepada perempuan, dan berbasis pada bukti ilmiah. Selamat mengikuti pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan KB. Sudah di-share oleh ketua kelas untuk RPS-nya? Sudah ya. Sudah dicek-cek dilihat untuk RPS-nya. Nah, di RPS itu sudah ada tertulis capaian pembelajaran, kemudian CPMK-nya apa, ada sub CPMK, ada juga pembagian tim mengajar. Di sini yang akan mengampu adalah ada Bu Erna sebagai koordinator, Bu Dias dan juga Bu Novita. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Erna dan Bu Novita di pertemuan sebelumnya. Betul ya? Betul. Oke. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai isu kesehatan perempuan. Nah, di sini sudah semua tertera untuk pembelajarannya dan juga tim teachingnya untuk pembagian. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi sesuai dengan dosen-dosen yang mengampu pada tiap pertemuan ini. Nah, ini ya sudah lengkap semua sampai dengan pertemuan terakhir dan tes sumatif pada ujian semester. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan materi kesehatan perempuan dan KB di pertemuan ketiga yang menjelaskan topik isu kesehatan perempuan dalam perspektif kebidanan. Topik yang menarik ya. Sudah pernah belajar tentang ini sebelumnya? Tapi sudah tahu ya, ada gambaran ya isu kesehatan perempuan itu seperti apa? Ada gambaran? Ada gambaran. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar terkait dengan kesehatan perempuan dan KB, di mana harapannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai isu kesehatan perempuan, karena banyak sekali ya isu-isu kesehatan perempuan, kemudian mampu menganalisis dampak terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian mahasiswa mampu menentukan apa upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sesuai dengan kewenangan kalian sebagai bidan, dan juga mampu memberikan rekomendasi. Nah, di sini rekomendasi asuhan berbasis evidence. Apa itu evidence? Ada yang tahu? Betul sekali, berbasis bukti. Jadi kita memberikan tindakan itu tidak asal-asalan, tetapi memang semua ada bukti-buktinya, ada dasarnya. Nah, silahkan kalian bisa scan barcode di sini dan juga sudah saya share di grup, sudah ada. Silahkan kalian bisa mengisi apa yang ada di menti tersebut. Silahkan kalian bisa menuliskan apa saja sesuai dengan ide-ide kalian di situ. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Oke, sudah. Kita coba cek untuk hasil kalian. Nah, di sini sudah ada yang mengisi beberapa. Ada mengapa perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi. Kita kembali ke topik kesehatan reproduksi. Yang paling bermasalah gender perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, di sini mengapa perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan? Tadi jawabannya perempuan kan. Ternyata teman-teman sudah banyak yang menjawab perempuan lebih rentan karena anatomi tubuhnya mudah terkena infeksi. Kemudian karena perempuan mengalami menstruasi, kehamilan, persalinan, menopause,
perempuan mengalami masa reproduktif aktif. Ya, jadi ternyata semuanya bagus-bagus sekali untuk cara menjawabnya, dan juga ide-ide kalian sangat inspiratif sekali. Kita kembali lagi. Nah, apa yang dimaksud isu kesehatan perempuan? Ternyata isu kesehatan perempuan ini mengangkat dari berbagai kondisi perempuan, tidak hanya dari fisik. Kita sudah belajar yaitu komprehensif. Apa itu komprehensif? Secara menyeluruh. Jadi tidak hanya fisik, ternyata semuanya itu berdampak pada situasi kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksinya. Ada kondisi biologis, ada psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dan ini mempengaruhi dari kesehatan perempuan. Nah, apa saja sih isu-isu kesehatan perempuan? Dari berbagai sisi ternyata ada sosial, ekonomi, dan juga kelompok rentan. Di sosial apa aja yang sering terjadi pada perempuan ketika kita mendengar di kabar berita, ataupun kita pernah menemui pada saat kalian praktek ada pasien yang terkena dengan situasi-situasi ini, yaitu di sosial ada kekerasan, ada pelecehan seksual, perkosaan, perkawinan usia dini, ada ya? Ada. Di sini dari sisi ekonomi juga wanita bekerja ternyata juga mengalami kendala, dan itu masuk ke dalam isu kesehatan perempuan. Single parent, kemudian terutama pada kelompok rentan yang ada di sebelah kanan, ada wanita pekerja seksual atau singkatannya WPS, kemudian perempuan yang mengalami penyalahgunaan nafsa, dan juga termasuk masuk ke dalam rehabilitasi. Rehabilitasi tahu ya? Nah, WPS juga tahu, wanita pekerja seksual tahu ya. Kemudian nafsa, nafsa itu apa sih? Narkotika, dan juga obat-obatan zat adiktif lainnya. Oke. Nah, pelecehan seksual dan perkosaan. Di sini ada kekerasan, kemudian perempuan mengalami cedera, perempuan mengalami trauma psikologi, sampai gangguan reproduksinya, dan akhirnya ketika itu tidak teratasi, penurunan pada kualitas hidup. Ketika depresi, ujung-ujungnya mereka mau apa sih? Betul sekali. Nah, semoga angka-angka ini bisa menurun. Sebagai calon-calon bidan, kita mampu mengidentifikasi sampai dengan kita mampu memberikan intervensi. Apa sih perbedaan dan dampak pelecehan seksual dan perkosaan? Ternyata pelecehan seksual itu tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan. Kemudian perkosaan apa sih? Pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan dan juga ancaman. Jadi di sini kita menanggapi dari adanya ancaman, adanya kekerasan, kemudian konsekuensi medisnya apa? Pasien itu akan mengalami luka fisik, memar, robekan, sampai kalau misalkan itu ada anak-anak yang mungkin di bawah umur juga mengalami kehamilan tidak diinginkan. Setelah itu bisa saja terjadi infeksi menular seksual sampai dengan HIV/AIDS. Kemudian setelah itu semua terjadi, ujung-ujungnya juga ada gangguan pada reproduksi, biasanya pada korban-korban yang mengalami pelecehan ataupun perkosaan. Bagaimana konsekuensi psikologinya? Pasti ada trauma, ada shock, ada cemas, depresi, dan lain sebagainya. Depresi itu biasanya gangguan gejalanya apa sih? Tidak bisa tidur. Kemudian bagaimana ini semua ada konsekuensi hukumnya? Semua sudah diatur dan sudah ada pihak-pihak berwenang yang mengatasi terhadap pelaporan terjadinya kekerasan dan pelaporan. Tapi untuk calon-calon bidan ini apa sih peranannya? Yaitu menerima dengan empati. Ketika ada pasien yang datang kepada kalian, kemudian ada gejala-gejala maupun keluhan seperti tadi, dengarkan tanpa menghakimi dan ciptakan rasa aman sehingga kita mampu memberikan intervensi yang tepat, karena kita mampu menganamnesa secara detail, kita mampu mendapatkan sumber informasi secara lengkap. Kemudian lakukan penilaian dan asuhan, pemeriksaan fisik lengkap, kemudian konseling dan juga penanganan medis. Jaga kerahasiaan pasien. Ada kan di dalam etika kita harus mampu menjaga kerahasiaan pasien atau privacy. Kemudian melakukan rujukan kolaborasi dan memberikan edukasi. Nah,
Jadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, banyak tadi ya materi-materinya. Kita diskusi. Ada seorang remaja umurnya 16 tahun datang ke puskesmas tampak ketakutan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kehamilan. Jadi sudah di PPTS, ternyata ada garis 2, ada menunjukkan kehamilan. Dan diukur dari HPHT-nya, ternyata sudah 8 minggu untuk usia kehamilannya. Dan ia mengaku ternyata menjadi korban pemerkosaan. Nah, di sini ia tampak ketakutan, ternyata dia menjadi korban pemerkosaan. Dan ini sudah ranahnya kita karena dia sudah menjadi ibu hamil, yaitu ada kehamilan usia 8 minggu. Nah, dari kasus ini, coba dari kalian, apa masalah utamanya? Siapa yang bisa? Ya, namanya siapa? Nama saya Talia. Apa masalah utamanya? Jadi di sini masalah utamanya itu ada seorang remaja usianya baru 16 tahun mengalami kehamilan di usia 8 minggu akibat dari pemerkosaan. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Oke, kita next. Untuk apa sih prioritas tindakan bidan sudah ada kasus ini? Kemudian apa tindakan bidan yang paling prioritas? Silahkan. Oke, Mbak siapa? Fitria. Oke, Mbak Fitria, silahkan. Dari kasus ini kan kita ketahui itu remajanya 16 tahun datang tanpa ketakutan. Jadi prioritas utama tindakan kita yang pertama itu melakukan dukungan psikologis kepada si pasien ini, si remaja ini. Karena kalau kita dia masih di bawah umur, Betul. masih usia emosionalnya belum stabil. Betul sekali. Ya, kita berikan dukungan. Tadi secara Ada pendampingan psikologi ya. Jadi Oke. kita juga bisa melakukan anamnesanya dengan detail seperti yang Bagus dijelaskan. sekali. Oke, bagus sekali. Betul ya dari teman-teman bahwa kalau usianya masih 16 tahun kita butuh adanya pendampingan. Nah, ada pertanyaan yang ketiga. Kemana pasien itu dirujuk? Ada yang bisa? Oke, silakan Kak siapa? Oke, silakan. Berdasarkan kasus yang ada tadi kan di puskesmas, maka kita bisa merujuk ke rumah sakit untuk kolaborasi dengan dokter OJ. Kemudian bila diperlukan kita bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan hukum dan keadilan. Ya, karena masuk menjadi korban pemerkosaan ya. Jadi memang sudah masuk juga selain ke medis juga ke ranah hukum. Oke, bagus semua jawaban-jawabannya. Ya, berikan kita applause dulu untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada perkawinan usia dini tadi ya. Ternyata banyak sekali anak-anak kecil sekarang mulai kayak mereka penasaran ya, bagaimana sih memori-memori kenangan-kenangan ketika mereka menonton televisi. Ada banyak hal-hal yang bagus tergambar indah, kemudian mereka menginginkan untuk perkawinan usia dini atau pernikahan usia dini. Di mana banyak faktor di sini. Yang pertama ada pendidikan rendah, ada budaya, ada ya beberapa budaya memang banyak di daerah itu anak-anak itu menikah pada usia-usia dini. Kemudian tingkat kemiskinan mereka tidak ada kesempatan atau pilihan lain. Kemudian kehamilan tidak direncanakan. Di situ akhirnya mereka menginginkan untuk menikah secara cepat. Resikonya apa? Ada angka kematian ibu, ada bayinya BBLR. Kemudian kalau misalkan lahir stunting, dan akhirnya yang mengalami ini pastinya putus sekolah. Nah, di sini juga sudah terintegrasi dari kegiatan pengabdian masyarakat, di mana mengangkat remaja sadar kesehatan reproduksi cegah kehamilan dini penyebab stunting. Karena memang kehamilan tidak direncanakan itu bisa berakibat terhadap stunting. Nah, apa strategi edukasi yang dapat dilakukan bidan kepada remaja? Ada yang tahu? Strategi edukasi yang dapat dilakukan bidan kepada remaja agar tidak melakukan pernikahan dini apa? Ayo, bisa? Silakan kalian. Strategi edukasi yang dapat dilakukan bidan untuk melakukan pendekatan kepada para remaja ini untuk mencegah adanya kehamilan dini ataupun pernikahan dini. Strategi edukasinya apa? Bisa kalian? Ya, silakan. Oke, betul sekali ya. Edukasinya dengan penyuluhan, bisa mungkin ke sekolah ataupun melalui pendekatan kepada orang tua untuk bisa memonitor untuk anak-anaknya agar mereka juga mempunyai pemahaman bagaimana resiko pernikahan dini. Oke, di sini wanita bekerja, masalah-masalah wanita bekerja ternyata banyak sekali ya, yaitu menjalankan peran ganda sebagai pekerja, menjadi ibu,
kemudian juga ada paparan bahaya, stres, gangguan reproduksi. Pada radiografer yang wanita juga ada paparan radiasi. Upaya kita sebagai bidan apa? Kita mampu memberikan upaya promotif, kemudian preventif, dan juga edukasi melalui konseling. Single parent ternyata juga sama, mempunyai permasalahan isu kesehatan reproduksi, di mana single parent dia mandiri, seorang diri, mampu memikirkan semuanya sebagai kepala rumah tangga, baik ekonomi, psikososial, pengasuhan, kemudian juga harus memikirkan sendiri terkait dengan kesehatan reproduksinya, karena semua dia lakukan secara mandiri. Nah, ini yang paling rentan tadi masuk dalam kelompok rentan, yaitu wanita pekerja seks, di mana wanita pekerja seks untuk resiko gangguan reproduksi sangat besar, betul enggak? Nah, di mana dia rentan adanya IMS, infeksi menular seksual. Makanya biasanya ada edukasi dari tenaga kesehatan maupun bidan untuk bisa mereka tetap menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian di sini juga ada HIV/AIDS, kehamilan tadi ya, kekerasan, kemudian mereka mendapatkan stigma, diskriminasi dari lingkungan. Nah, di sini kita harapkan tidak melakukan judgement yang buruk atau non judgmental. Kemudian kita mampu memberikan edukasi kepada kelompok rentan ini, screening infeksi menular seksual, dan memberikan edukasi melalui konseling. Nah, kelompok rentan tadi selain wanita pekerja seksual itu lingkarannya juga ada NAMSA. Biasanya kalau sudah masuk kelompok rentan, ada yang menyalahgunakan kepada seks, ada yang menyalahgunakan dengan penggunaan nafsa. Di sini ternyata mereka juga yang mengkonsumsi nafsa juga mengganggu adanya reproduksi. Di sini ada jenis-jenisnya, efeknya, kemudian gangguan reproduksinya, gangguan siklus menstruasi, infertil, penyakit menular seksual. Kemudian pasti semua ini ketika ada gangguan reproduksi, ada resiko kehamilan, resiko janin, dan kita ketika sudah mengalami atau mendapatkan pasien seperti itu, kita mampu mengidentifikasi, konseling, rujukan, dan juga kita memberikan terapi serta edukasi. Nah, media edukasi digital dapat digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, perkawinan usia dini, atau penyalahgunaan nafsa. Nah, penelitian ini ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa media video efektif meningkatkan pengetahuan remaja mengenai personal hygiene termasuk dalam kesehatan reproduksi, sehingga media digital dapat dimanfaatkan sebagai strategi promosi kesehatan reproduksi pada kelompok rentan. Jadi menggunakan media sebagai alat edukasi. Nah, bagaimana media edukasi digital dapat digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, perkawinan usia dini, ataupun penyalahgunaan nafsa? Mungkin akan saya bagi, silahkan untuk discuss grup untuk yang kanan dan kiri, silahkan. Bagaimana sih media edukasi digital dapat digunakan untuk mencegah kekerasan seksual? Ya, sudah ada bayangan ya, media edukasi digital ini dapat mencegah adanya kekerasan seksual. Jadi memberikan edukasi kelompok rentan ini agar mereka tidak sampai terkena tadi kekerasan, pelecehan seksual, kemudian hal-hal yang lain, sehingga akhirnya adanya gangguan pada reproduksi. Oke, silahkan dari grup yang mana dulu? Dari grup ini? Oke. Dari kami, kalau misalnya untuk media edukasi digital ini kan sekarang maraknya itu sosial media ya, TikTok, Instagram, dan Twitter juga kan bisa jadi bahan media edukasi. Gitu sih Bu. Jadi penyebarannya bisa mendapatkan pengetahuan lewat sosial media. Oke. Berikutnya sini. Sudah untuk pertanyaan bagaimana media edukasi digital dapat digunakan untuk pendidikan seksual, perkawinan usia dini, atau penyaluran nafsa. Jadi semakin berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap anak sekarang, zaman sekarang, hampir seluruh orang itu memiliki HP dan juga tentunya memiliki sosial media yang tentunya menurut beberapa penelitian bahwa memang kita menghabiskan waktu lebih banyak dalam HP. Sehingga edukasi secara digital itu lebih mudah diterima oleh anak-anak
yang mungkin rentan seperti remaja ataupun usia produktif untuk menerima informasi tentang pencegahan kekerasan seksual, perkawinan usia dini ataupun ya komunikasi yang paling cepat melalui sosial media ya. Jadi pengetahuan mereka itu cepat sekali mendapatkan dari sosial media. Oke, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada perempuan rentan tanpa stigma? Tadi banyak ya, kita sudah belajar mengenai apa sih kekerasan pernikahan ini, bagaimana kita memberikan asuhan, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada perempuan rentan tanpa stigma. Gimana? Ada yang tahu bagaimana sih kita sebagai bidan, kita sebagai calon bidan memberikan pelayanan kepada kelompok perempuan tadi? Kita mampu memberikan intervensi tanpa memberikan judgement yang negatif, tanpa memberikan stigma yang negatif. Ada caranya? Silakan. Melakukan pendekatan dan komunikasi efektif. Betul sekali. Kita komunikasi terbuka ya. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang nakes, kita sudah ada janjinya bahwa kita sesuai sumpah kita tidak membeda-bedakan golongan masyarakat serta terhadap kelompok-kelompok ini juga kita tidak boleh memberikan judgement yang negatif. Semua kita terima dan semua kita berikan layanan yang baik untuk bisa tadi ya memberikan kualitas yang baik sehingga mereka terhindar dari namanya gangguan reproduksi. Ya, dari kesimpulan yang pada hari ini, pada topik yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu isu kesehatan perempuan bersifat multidimensi, bidan berperan dalam promosi, pencegahan, deteksi dini, konseling, kolaborasi, dan rujukan sesuai kewenangan, sekaligus dampak mencakup aspek fisik, psikologi, sosial, dan reproduksi serta pendekatan pelayanan berbasis bukti. Nah, di sini referensinya silahkan nanti kalau kalian cari bisa kalian dapatkan dari sini. Oke, di sini adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari isu kesehatan masyarakat, isu kesehatan perempuan dan KB dalam perspektif kebidanan? Ada yang mau menyimpulkan pada sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini? Silahkan, Talia sepertinya tersenyum. Oke. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, memang isu-isu itu banyak ya Bu, terutama dari kesehatan reproduksi dan juga tadi kita bahas juga psikologisnya, kemudian terkait dengan narkotika. Jadi dari semua yang saya tangkap itu kita bisa peran kita sebagai bidan itu tuh tidak hanya terkait dengan lingkup yang fisik saja, tapi kita juga berdampak juga dengan psikologis. Jadi cara yang paling tepat, cara yang paling utama adalah kita bekerja itu dengan empati tanpa membeda-bedakan pasien juga. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, adakah yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Tidak ada. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali dan tadi sudah banyak sekali kita diskusikan, saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya, demikianlah proses perkuliahan yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja proses pengajaran yang telah saya lakukan di Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga ilmu yang saya memberikan manfaat untuk kemajuan ilmu kebidanan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltekkes Kemenkes Semarang, unggul, modern, digital.